Untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari suatu grup G, maka kita bisa menggunakan kita bisa memilih tiga cara. Yang pertama dengan menunjukkan menggunakan definisi 2.3, yaitu jika G grup dan H subhimpunan G, maka H dinamakan subgrup apabila H merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada G. Berarti untuk membuktikan bahwa H itu subgrup, berarti H itu kita harus tunjukkan dulu bahwa dia merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada G. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan teorema 2.2, diketahui G grup dan H subhimpunan G, H subgrup dari G jika dan hanya jika memenuhi tiga buah sifat ini. Yang pertama tertutup terhadap operasi pada G, yang kedua H memiliki elemen identitas, dan yang ketiga A inverse di H memiliki inverse untuk setiap elemennya. Cara yang terakhir, diketahui G grup dan H subhimpunan G, H subgrup dari G jika dan hanya jika AB inverse anggota dari H untuk setiap AB elemen H. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah contoh. Untuk menyelesaikan ketiga buah contoh ini, kita bisa memilih salah satu di antara 3 buah cara untuk menunjukkan apakah H itu merupakan subgrup atau bukan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Buktikan bahwa Z akar 2 yang merupakan himpunan dari A tambah B akar 2, di mana A dan B anggota bilangan bulat Z, adalah subgrup dari R positif. Ini berarti subgrup dari himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Untuk soal nomor 1, kita gunakan saja teorema 2.2, yaitu jika Z akar 2 adalah subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan, maka dia harus memenuhi 3 buah sifat. Yang pertama, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, memiliki identitas. Dan yang terakhir, dia memiliki inverse untuk setiap A anggota Z akar 2. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa dia bersifat tertutup. Ambil sebarang Z1 akar 2 dan Z2 akar 2, di mana Z1 akar 2 itu kita misalkan sebagai A1 ditambah B1 akar 2, dan Z2 akar 2 itu sebagai A2 ditambah B2 akar 2 dengan A1, B1, A2 dan B2 itu anggota bilangan bulat Z. Kemudian perhatikan bahwa karena operasinya adalah operasi penjumlahan, berarti Z1 dijumlahkan dengan Z2 akar 2. Ini berarti A1 tambah B1 akar 2 tambah A2 tambah B2 akar 2. Nah, ini bisa kita tukar posisinya. A1 ditambah A2 ditambah B1 akar 2 ditambah B2 akar 2, karena ini adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Nah, ini bisa kita pisah menjadi A1 tambah A2 ditambah antara B1 dengan B2, karena sama-sama dikalikan dengan akar 2, berarti kita gabungkan saja menjadi B1 ditambah B2 akar 2. Nah, kalau kita perhatikan, karena A1 dan A2 tadi adalah anggota Z, maka penjumlahannya juga anggota Z. B1 dan B2 anggota Z, maka penjumlahannya juga anggota Z. Nah, ini bisa saja kita misalkan A1 tambah A2 itu kita misalkan sebagai A3, dan B1 tambah B2 itu kita misalkan sebagai B3, ini akar 2. Nah, sehingga ini dimana A3 dan B3 itu adalah anggota bilangan Z, sehingga memenuhi definisi dari Z akar 2, sehingga A3 tambah B3 akar 2 itu adalah elemen dari Z akar 2, dimana ini
membuktikan bahwa dia bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa dia memiliki unsur identitas. Di sini kita pilih E, unsur identitasnya itu adalah 0, di mana kita misalkan ini 0 akar 2, di mana 0 akar 2 itu bisa kita tulis sebagai 0 ditambah 0 akar 2. Nah, ini adalah anggota dari Z akar 2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa jika Z1 akar 2 ditambahkan dengan 0 akar 2, ini hasilnya akan sama dengan A1 ditambah B1 akar 2 ditambah dengan 0 tambah 0 akar 2. Ini berarti A1 ditambah 0 ditambah B1 ditambah 0 akar 2. Bisa saja kita tulis sebagai A1 ditambah B1 akar 2. Nah, dengan cara yang sama, jika kita jumlahkan 0 akar 2 dengan Z1 akar 2, hasilnya juga akan sama dengan ini, A1 tambah B1 akar 2. Karena hasilnya menunjukkan dirinya sendiri, maka bisa dikatakan bahwa 0 akar 2 itu adalah unsur identitas untuk Z akar 2 terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga yaitu inverse. Kita lihat, katanya A inverse elemen dari Z akar 2 untuk setiap A elemen Z akar 2. Nah, inverse itu diperoleh jika A, karena ini adalah himpunan Z akar 2, jadi kita misalkan aja jika Z akar 2 ditambahkan dengan inverse-nya kita misalkan saja dengan A inverse, ini akan menghasilkan identitas, di mana identitas kita tadi adalah 0, sehingga dari sini bisa kita tulis bahwa A inverse itu adalah min dari Z akar 2. Nah, jika Z akar 2 nya itu tadi A ditambah B akar 2, himpunan A ditambah B akar 2, di mana A dan B nya elemen Z, maka inverse-nya adalah min Z akar 2, yaitu min A dikurang B akar 2, di mana A dan B elemen dari Z. Nah, karena Z akar 2 memenuhi semua sifat yang ditunjukkan pada teorema 2.2 tadi, maka bisa kita katakan bahwa Z akar 2 adalah subgrup dari bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Sekarang kita lihat soal nomor 2, katanya diberikan grup Z6 yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Tunjukkan bahwa S yang anggotanya 0, 2, 4 adalah subgrup dan T yang anggotanya 0, 2, 3, 4 bukan subgrup dari Z6. Untuk menunjukkan ini, kita masih menggunakan teorema 2.2, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia adalah subgrup atau bukan, kita harus tunjukkan bahwa dia bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, memiliki unsur identitas. Yang ketiga, memiliki inverse. Nah, kita lihat untuk himpunan S. S itu tadi anggota himpunannya 0, 2, dan 4. Untuk memudahkan, kita buatkan dulu tabel Cayley untuk himpunan S. Operasinya adalah penjumlahan. Elemen S itu 0, 2, dan 4. Nah, dia adalah operasi penjumlahan modulo 6. Berarti di sini 0 tambah 0, 0, 0 modulo 6 tetap 0, 0 tambah 2, 2, 2 modulo 6 tetap 2, 2 tambah 4, 6, 0 tambah 4, 4, 4 modulo 6 tetap 4, 2 tambah 0, 2, modulo 6 tetap, 2 tambah 2, 4, modulo 6 tetap, 2 tambah 4, 6, 6 modulo 6 habis,
berarti 0. 4 tambah 0 modulo 6 tetap 4. 4 tambah 2 6. 6 modulo 6 habis. 4 tambah 4 8. 8 modulo 6 2. Nah, sekarang untuk melihat apakah dia tertutup, kita tinggal cek bahwa hasil semua penjumlahan ini semuanya 0, 2, dan 4, dimana 0, 2, 4 itu adalah anggota himpunan S, sehingga dari sini bisa kita katakan bahwa dia bersifat tertutup karena semua hasil penjumlahannya merupakan anggota himpunan S. Kemudian dia memiliki unsur identitas. Unsur identitas itu dari tabel Kelly bisa kita lihat. Jika unsur-unsur S dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri, yaitu 0, 2, dan 4. Berarti 0 adalah unsur identitasnya, dimana 0 anggota dari S, sehingga 0 itu adalah unsur identitas untuk S. Kemudian yang ketiga memiliki inverse. Inverse dari penjumlahan, karena di sini identitasnya adalah 0, sementara untuk memperoleh inverse, jika misalkan A ditambahkan dengan A inverse-nya sama dengan identitas untuk himpunan S itu tadi adalah 0. Mari kita cek. Jika A-nya 0, 0 ditambahkan 0, hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan identitas, yaitu 0. Berarti 0 adalah inverse untuk 0. Kemudian jika 2 ditambahkan dengan 4, hasilnya juga 0. Berarti 4 adalah inverse untuk 2. Dan terakhir, jika 4 ditambahkan dengan 2, hasilnya juga 0. Berarti jika 4 ditambahkan dengan 2 hasilnya 0, maka inverse untuk 4 adalah 2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa setiap unsur himpunan S memiliki inverse. Nah, karena dia memiliki ketiga buah sifat dari subgrup, maka bisa kita simpulkan bahwa S adalah subgrup dari Z6, sehingga terbukti. Nah, kita lanjutkan untuk S untuk himpunan T, di mana anggotanya 0, 2, 3, dan 4. Kita lihat juga tabel Kelly untuk T. Operasinya sama, di anggotanya 0, 2, 3, dan 4. 0, 2, 3, dan 4. Kita jumlahkan dulu. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4. Ini 2, 4, 2 tambah 3, 5, modulo 6 tetap 5. 2 tambah 4, 6, modulo 6, 0. 3, ini 2, 3 tambah 3, 6, modulo 6, 0. 3 tambah 4, 7, modulo 6, 1. Ini 4, 4 tambah 2, 6, modulo 6, 0. 4 tambah 3, 7, modulo 6, 1. 4 tambah 4, 8, modulo 6, 3. Nah, sekarang kita akan menunjukkan apakah dia bersifat tertutup atau tidak. Kita lihat di sini. Ada yang hasilnya 5. Di sini tadi 3 tambah 4. Di sini ada 5 ya. 5. Dan di sini ada 3 tambah 2, ini harusnya 5 juga. Ini 5, terus ini ada 1, ini ada 1. Sementara T itu tadi himpunannya adalah 0, 2, 3, dan 4. Nah, karena 1 dan 5 itu bukan anggota dari T, karena 1 dan 5 bukan anggota dari himpunan T, maka bisa kita simpulkan bahwa T tidak bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, karena ada salah satu sifat yang tidak terpenuhi,
bisa langsung kita simpulkan bahwa T bukan merupakan subgrup dari Z6. Dan yang terakhir, soal nomor 3, diberikan M2 terhadap bilangan real, yaitu himpunan matriks ABCD, di mana ABCD adalah anggota bilangan real, adalah grup terhadap operasi penjumlahan matriks. Buktikan bahwa H, yaitu himpunan matriks AB00, di mana A dan B anggota bilangan real, adalah subgrup dari M2R. Nah, untuk membuktikan ini kita gunakan teorema yang terakhir, yaitu teorema 2.3. Diketahui G grup dan H sub himpunan dari G, H subgrup dari G jika dan hanya jika AB inverse anggota H untuk setiap AB elemen H. Nah, berarti kita lihat dulu dari sini H adalah himpunan matriks AB00. Nah, dari sini jelas bahwa H itu merupakan subhimpunan dari G. Nah, kemudian jelas juga bahwa H bukan himpunan kosong, karena H itu tadi adalah himpunan AB00, di mana A dan B adalah himpunan bilangan real, maka 0, matriks 0 itu adalah anggota dari H. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa AB inverse elemen H untuk setiap AB elemen H, kita lihat, misalkan ambil sebarang A dan B anggota dari himpunan H, atau kita misalkan saja ini sebagai H1 dan H2 dari himpunan H, di mana H1 itu A1, B1, 00, dan H2 itu A2, B2, 00, di mana A1, B1, A2, dan B2 anggota bilangan real. Kita akan tunjukkan bahwa H1 ditambah dengan, karena di sini operasinya operasi penjumlahan, berarti A ini operasinya penjumlahan, berarti H1 ditambah inverse-nya. Kita misalkan saja inverse-nya itu, karena operasinya penjumlahan, berarti inverse-nya adalah negatifnya. Berarti ini kita misalkan di sini sebagai min H2, ini juga anggota dari H. Sekarang perhatikan bahwa H1 ditambah min H2 ini sama dengan A1 B1 00 ditambah A2 B2 00. Kalau kita jumlahkan setiap elemen matriksnya, berarti A1 tambah A2, B1 ditambah B2, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 juga 0, di mana A1, B1, A2, dan B2 itu adalah anggota bilangan real. Nah, penjumlahan dari dua buah anggota bilangan real itu juga menghasilkan bilangan real. Nah, karena setiap elemen pada hasil penjumlahan ini adalah anggota bilangan real dan bentuknya sama dengan bentuk umum dari himpunan H, maka bisa kita simpulkan bahwa ini hasil penjumlahan ini juga merupakan anggota dari H. Sehingga dengan teorema 2.3 tadi terbukti bahwa H merupakan subgrup dari matriks M2R.